Wabarakatuh. Hatepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 11 kanggo pangajaran katilu ngeunaan warta. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Sunda kelas 11 untuk pengajaran atau bab ketiga itu mengenai berita. Warta sok disebut oge berita, aya oge nu nyebut warta berita. Warta sering disebut juga berita, atau ada juga yang menyebutnya warta berita. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan, boh pamadegan, dumasar kana kanyataan atawa fakta. Berita itu berupa penulisan tentang satu kejadian atau satu hal, entah itu kalau sawangan ini dalam arti sesungguhnya itu adalah pemandangan ya, cuman untuk konteks kalimat ini adalah berupa pemikiran atau pendapat ya. Jadi entah itu pemikiran, pendapat, entah itu prinsip berdasarkan kepada kenyataan atau fakta. Biasana warta teh sok dimuat dina media citak atawa diumumkeun dina radio atawa TV. Biasanya berita itu sering dimuat dalam media cetak atau diumumkan di radio atau TV. Jalma nu sok nyieunnan warta sok disebut wartawan atawa jurnalis. Orang yang sering membuat berita sering disebut wartawan atau jurnalis. Jalma anu diwawancara keur kapentingan warta disebutna sumber warta. Orang yang diwawancara untuk kepentingan berita disebutnya sumber berita. Nulis warta kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W plus hiji H. Nyaeta what, naon, who, saha, when, iraha, where, di mana, why, naha, jeung how, kumaha. Ya, menulis berita harus memenuhi unsur-unsur penyusunnya yang disebut dengan istilah 5W plus 1H, yaitu noun, what, ya, atau apa. Apa yang terjadi dalam berita tersebut, ya. Misalnya tentang kebakaran, kecelakaan, ya. Who, saha atau siapa, ya. Siapa yang ada dalam berita tersebut, ya. Siapa yang mengalami kebakaran, warga mana yang mengalami kebakaran, ya. Siapa yang mengalami kecelakaan dalam berita tersebut, ya. When, iraha, kapan, ya, kapan terjadinya kebakaran dan kecelakaan tersebut, ya. Where, di mana, ya, di mana terjadinya kebakaran itu, ya, dalam berita tersebut, di mana terjadinya kecelakaan dalam berita tersebut. Why, naha, ya, mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi, ya, misalnya karena pembakaran hutan, ya, atau karena korsleting listrik, ya. Untuk kecelakaan, mengapa kecelakaan itu bisa terjadi, ya, karena sopirnya mengantuk, ya, atau karena jalanan berlubang, ya. Kemudian how, kumaha, bagaimana bisa kejadian dalam berita tersebut terjadi, ya. Bagaimana kecelakaan itu terjadi, ya. Bagaimana kebakaran itu terjadi dan penanggulangannya bagaimana, ya. Pikeun ngumpulkeun fakta kanggo berita, aya 3 cara anu bisa dilakukeun. Nyaeta bisa ku paniten, observasi, wawancara, jeung riset media atawa dokumentasi. Untuk mengumpulkan fakta untuk berita, ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu bisa dengan penelitian,
ya, wawancara, ya, dan riset media atau dokumentasi dari sumber-sumber misalnya majalah, koran, ya, internet, ya. Dina ilmu jurnalistik aya istilah ajen warta atau nilai berita, ya. Nyaeta nilai-nilai anu kudu dicumponan sangkan hiji kajadian atawa hiji hal bisa diangkat jadi warta. Ya, jadi dalam ilmu jurnalistik ada istilah nilai berita, yaitu nilai-nilai yang harus dipenuhi supaya satu kejadian atau satu hal bisa diangkat jadi berita. Di dia aya unsur-unsur nu dikandung ajen warta. Nyaeta, ya, ada unsur-unsur yang dikandung nilai berita, yaitu anu kahiji waktu. Dalam bahasa Inggrisnya timelines, ya. Jadi dalam suatu berita itu pasti ada waktunya, ya, waktu terjadinya hal tersebut dalam berita itu, ya. Anu kadua aya patalina jeung kahirupan balarea. Bahasa Inggrisnya significance, ya. Ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau orang banyak, ya. Misalnya dalam satu sekolah, ya, kelurahan, dalam satu kecamatan, bahkan dunia, ya. Kemudian anu katilu aneh, ya, bahasa Inggrisnya the unusual, ya. Jadi ada kejadian aneh sehingga bisa menjadi suatu berita. Misalnya ada berita tentang kambing berkaki 5, ya. Anu kaopat konflik, ya. Jadi jika ada konflik, ya, itu bisa menjadi sebuah berita. Konflik itu bisa berupa perang, ya, tawuran antar sekolah, tawuran antar warga, kemudian persaingan politik, ya, persaingan bisnis, ya, itu bisa menjadi sumber berita. Anu kalima, kajadian anu deket jeung nu maca. Bahasa Inggrisnya proximity, ya. Ya, biasanya berita tersebut kejadiannya itu dekat, ya, dengan yang membaca. Jadi lokal, ya. Anu kagenep hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawanoh ku nu maca. Bahasa Inggrisnya prominence, ya. Jadi hal-hal yang penting, ya, atau sudah diketahui oleh yang membaca. Ya, jadi biasanya sebelum berita itu muncul, ya, biasanya orang-orang yang dekat dengan kejadian dalam berita tersebut sudah tahu, ya. Anu kapitu hal-hal anu nimbulkeun rasa simpati anu maca, ya, hal-hal yang menimbulkan rasa simpati yang membacanya, human interest, ya. Jadi misalnya ini ada orang hilang, ya, jadi berita, ya, kecelakaan, kebakaran tersebut, ya, menimbulkan rasa simpati wah kasihan gitu, ya. Struktur warta. Di dia aya 4 struktur warta. Ya, ada 4 struktur warta. Anu kahiji judul, headline, ya. Mangrupa titel, label, merek atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. Judul kudu eces jeung singget serta luyu tur nyuluran sagemblengna eusi warta. Ya. Jadi judul itu berupa itu titel, ya, label, merek atau nama yang digunakan, ya, dalam berita, ya. Judul harus jelas dan singkat serta sesuai dan bisa menggantikan seluruh isi warta, ya. Menggantikan seluruh isi warta, ya. Jadi mencakup. Judul itu harus mencakup dari isi warta, isi berita itu apa.
Anu kadua bubuka intro ya. Mangrupa alinea atau paragraf awal anu aya handapeun judul berupa alinea pembukaan ya, ini berupa alinea atau paragraf awal yang ada di bawah judul. Anu katilu waruga warta atau tubuh warta bahasa Inggrisna events ya. Mangrupa eusi atau inti warta. Eusi warta ilaharna mangrupa jawaban kana 5 pananya, 5W plus hiji H, ngeunaan warta. Ya, tubuh warta itu berupa isi atau inti dari berita itu. Isi berita biasanya berupa jawaban dari 5 pertanyaan itu ya. 5W plus 1H itu ya mengenai berita itu. Anu kaopat pamungkas warta N ya, di N. Jadi mangrupa alinea atau paragraf akhir minangka omongan langsung pikeun mungkas warta. Itu penutup ya, pamungkas itu penutup, itu biasanya ada di akhir ya. Kalau tadi bubuka itu ada di awal ya, setelah judul. Kalau pamungkas itu ada di akhir. Ya, berupa alinea atau paragraf akhir. Sebagai ya omongan langsung ya untuk mengakhiri ya, untuk memungkas, untuk menutup berita. Padika nulis warta. Di dieu aya 7 padika nulis warta. Anu kahiji dina nyieun bubuka gunakeun bahasa anu matak narik paniten jalma sejen. Ya, dalam membuat pembukaan dalam berita itu menggunakan bahasa yang membuat menarik ya, menarik perhatian ya, menarik perhatian orang lain ya. Anu kadua nyieun bubuka ulah panjang teuing, paling reat 30 kecap atawa kira 3 jajar ketikan. Ya, membuat pembukaan itu jangan panjang sekali. Paling tidak ya, paling banyak itu 30 kata atau kira-kira sekitar 3 baris ketikan. Anu katilu gunakeun kalimah parondok ya. Lamun kalimahna paranjang teuing kadang-kadang matak bingung anu maca, nepi ka teu bisa maham eusi warta. Ya, menggunakan kalimat pendek. Kalau kalimatnya panjang banget ya, panjang sekali, kadang-kadang membuat bingung yang membacanya. Sampai-sampai tidak bisa memahami isi dari berita tersebut. Anu kaopat, kecap-kecap anu digunakan oge kudu basajan. Ya, kata-kata yang digunakan juga harus sederhana, sesederhana mungkin ya. Supaya orang yang awam itu tidak bingung ya. Anu kalima, usahakeun make kecap-kecap pagawean anu aktif, anu ngagambarkeun tindakan. Ya, usahakan memakai kata-kata pekerjaan yang aktif, ya, kegiatan yang aktif yang menggambarkan suatu tindakan. Ya, berarti kata kerja aktif memakainya ya. Anu kagenep alineana ulah paranjang teuing ya. Alineanya jangan panjang sekali ya. Sama seperti tadi kalimahnya tong paranjang teuing ya. Anu kapitu nulis warta teh kudu kawas ngalukis. Hartina naon anu ditulis ku urang kudu mampu ngahudang imajinasi anu maca. Jadi menulis berita itu harus seperti melukis. Artinya, apa yang ditulis oleh kita itu harus mampu mengundang daya imajinasi yang membacanya. Nah, siaran teh kaasup kana kagiatan di dunia pers, ya.
Nu dimaksud pers teh ngawengku sakumna media massa boh citak boh elektronik. Ya. Jadi ini kan berita itu kan biasanya disiarkan ya, disiarkan dalam koran, majalah, tabloid, buletin, itu media-media cetak ya. Untuk media-media elektroniknya ya televisi, radio, internet ya. Jadi siaran itu termasuk ke dalam kegiatan di dunia pers ya. Yang dimaksud pers itu meliputi semua atau seluruh media massa, entah itu cetak, entah itu elektronik. Media cetak upamana aya koran, majalah, tabloid, jeung buletin ya. Jadi media cetak itu contohnya saja ada koran, majalah, tabloid, dan buletin. Aya sawatara media cetak anu make basa Sunda. Aya majalah Mangle, majalah Sunda Midang, majalah Cupu Manik, koran Galura, koran Giwangkara, JRRD ya, jeung rea-rea deui. Jadi ada beberapa media cetak yang memakai bahasa Sunda. Ada majalah Mangle, majalah Sunda Midang, majalah Cupu Manik, koran Galura, koran Giwangkara, dan lain-lain. Media elektronik ngawengku televisi, radio, jeung internet. Ya. Media elektronik itu meliputi televisi, radio, dan internet. Media elektronik anu nyiarkeun acara make basa Sunda aya TVRI Jabar Banten, Bandung TV, STV, MCTV, RRI Bandung ini untuk radionya ya, Rama FM, Gespa FM, JRRD, jeung rea-rea deui. Ya, jadi media elektronik yang menyiarkan bahasa pakai bahasa Sunda itu ada TVRI Jabar Banten, Bandung TV, STV, MCTV, RRI Bandung, Rama FM, Gespa FM, dan lain-lain ya. Siaran teh aya padika atawa kode etikna anu sok disebut kode etik jurnalistik anu ditetepkeun ku PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi siaran itu ada aturan ya, ada kode etiknya yang sering disebut juga dengan kode etik jurnalistik. Ya, kode etik jurnalistik ini ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia ya, PWI disingkatnya. Ayeuna padika maca warta ya, aturan membaca berita. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun lamun urang maca warta, boh dina radio atawa TV nyaeta ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau membaca berita, entah itu di radio atau TV, yaitu anu kahiji kudu bisa maca naskah warta. Lantaran ditulisna rada beda jeung tulisan sejen ya. Harus bisa membaca naskah warta ya. Karena ditulisnya agak berbeda dengan tulisan lainnya. Upamana tanda titik jeung koma dina koran jeung majalah ari dibacakan penyiar atawa juru warta media elektronik mah koma dicirian ku gurat condong hiji, titik ditandaan ku tanda gurat condong 2 ya. Jadi tulisan yang lain itu contohnya saja ya, tanda titik dan koma dalam koran dan majalah kalau dibacakan penyiar atau juru warta media elektronik, koma itu ditandai dengan garis miring 1 ya, garis miring 1, dan kalau titik ditandai dengan tanda garis miring 2 ya. Anu kadua, maca warta tina TV atau radio kudu alus artikulasi lentong jeung randegan kalawan sora ngoncrang ya. Jadi membaca berita dari TV atau radio harus bagus artikulasinya ya, pengucapan katanya ya. Artikulasi itu pengucapan kata. Lentong, tinggi rendahnya suara ya. Dan
randegan. Randegan ini berhenti ya. Jadi dalam membaca itu harus tahu itu titik komanya ya. Ya. Kalawan seorang ngoncrang ya dengan suara lantang, suara keras ya. Anu katilu, maca warta dina TV kudu alus jeung dangdanan. Bahasa Inggrisna kamera face ya. Ari maca warta dina radio teh teu kudu kamera face ya. Teu kudu kamera face oge teu nanaon ya. Karena kenapa? Tidak terlihat ya kalau di radio ya. Tapi kalau di TV itu terlihat. Jadi dia harus kamera face ya. Jadi membaca berita di TV itu harus bagus dan berhias ya. Kalau perempuan dengan make up ya, kalau laki-laki ya paling bedak tipis ya atau dikasih lip balm gitu seperti itu. Ya sehingga dia bisa kamera face ya, bagus di depan kamera. Ya. Kalau membaca berita di radio itu tidak harus kamera face, juga tidak apa-apa karena tadi tidak terlihat ya oleh penonton. Anu kaopat, hal-hal anu patalina jeung teknis biasana ditangtukeun ku unggal stasiun TV atau radio, upamana wae cara diuk JRRD jeung rea-rea deui. Ya, jadi hal-hal yang kaitannya dengan teknis biasanya ditentukan oleh tiap stasiun TV atau radio. Contohnya saja cara duduk dan lain-lain. Ayeuna padika siaran radio ya, aturan siaran radio. Sacara basajan padika atawa tata krama siaran dina radio nyaeta ya, secara sederhana aturan atawa tata krama siaran dina dalam siaran radio yaitu anu kahiji kudu nyiapkeun heula naskah keur siaran ya, harus menyiapkan dulu naskah untuk siaran. Naskah siaran kudu make basa anu etis. Nyaeta sopan, bener, tur merenah. Jeung teu meunang ngahina soal sara. Ya, jadi naskah siaran itu harus memakai bahasa yang etis. Etis itu sopan, benar, dan membuat nyaman ya, pas gitu. Dan tidak boleh menghina yang berkaitan dengan soal sara ya, suku, agama, ras, aliran ya. Anu kadua kudu paham kana isi naskah sangkan dina waktu siaran henteu kaceletot. Harus memahami isi naskah ya sampai dalam waktu siaran sehingga dalam waktu siaran itu tidak kaceletot itu apa namanya tidak salah ya dalam mengucapkan ya. Anu katilu kudu latihan vokal atawa sora. Lantaran jadi panyiar mah sora teh kudu alus, kudu ngoncrang, tur lentongna ge kudu halimpu ya. Harus latihan vokal, latihan suara. Karena untuk menjadi penyiar itu harus suaranya itu harus bagus ya, harus lantang, harus keras, dan tinggi rendahnya suara itu juga harus indah ya. Anu kaopat, mun siaranna interaktif atau langsung, urang kudu bisa ngajawab unggal pananya ti pamiarsa anu nelpon. Kalau siarannya interaktif atau langsung, kita harus bisa menjawab tiap pertanyaan itu ya, tiap pertanyaan dari pemirsa yang menelpon. Nah, sekian ya untuk materi pengajaran katilu ngenaan warta. Ayeuna aya pancen mandiri ya. Sekarang ada tugas mandiri. Nah, di sini ada salah satu contoh berita dalam bahasa Sunda ya. Jelas ya? Pek ayeuna tingali warta di handap ya. Ayo sekarang lihat berita di bawah
Ya, di sini ada berita tentang longsor ya, warta longsor di pasawahan warga. Ya, silakan disimak. Lalu ini Ibu ada tugas ya. Tuliskan dina buku anu kahiji judulna, judul warta eta ya, judul berita itu. Anu kadua bubukana naon ya, kalimahna naon bubukana. Anu katilu waruga warta atau tubuh berita. Ya, tubuh beritanya itu yang mana? Kalimat yang mana? Dituliskan ya di sini di buku. Anu kaopat pamungkas warta, penutup warta ya. Nah, ini kalimatnya ditulis. Ya. Pamungkas wartanya itu apa? Kalimat yang mana? Ya, silakan ditulis. Anu kalima, wartawan nulisna atawa sumberna ya. Wartawannya siapa? Kalau nggak ada wartawannya tinggal tulis sumbernya kalau ada ya. Anu selanjutnya sebutkan oge unsur-unsur 5W plus hijihana ya. Sebutkan juga unsur-unsur ya 5W plus satuannya. What? Apa ya tadi? Who? Siapa? Where? Di mana? When? Kapan? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Ya, sudah jelas ya Ibu kira ya untuk tugasnya. Silakan dikerjakan untuk tugasnya. Ya, Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu hanya 24 jam saja. Dan untuk materi ini bisa kalian salin di buku tulis ya, di buku bahasa Sunda kalian. Tapi tidak harus selesai sekarang juga ya, tidak harus selesai dalam waktu 24 jam tersebut. Nanti difotokan dan dikirimkan di tugas minggu depannya saja ya. Silakan mengerjakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.